Itu untuk kasus yang di Cirebon itu ya, itu bagaimana itu kok nggak kelar-kelar itu menurut panjenengan? Ya karena itu tadi, selagi di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu. Dan untuk dulur-dulur semuanya yang ada di luar pulau, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar negeri, semoga selalu diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang halal, barokah, melimpah ruah, tak bertambah. Dan yang sakit dimanapun berada, semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jumpa lagi dengan kami. Nanti ini kita akan berinteraksi ya dengan sosok gaib yang menghuni kayangan, yang mengetahui tentang keadaan bangsa Indonesia ini ya, lagi carut marut, banyak kasus, banyak bencana, dan nanti akan kita hadirkan dan kita berinteraksi. Mohon doanya semoga dipermudah ini nanti ya, dan menghadirkan sosok gaib yang dari kayangan yang mengetahui tentang semua itu. Agar tidak berlama-lama, seperti biasa langsung kita mulai saja. Siapa? siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bersihkanlah jasad ini dari bisikan jin setan. Tidak ada yang bisa masuk selain saya hadirkan atau saya tarik. Dari jin sang yang mulia ruangan, gaib dari kayangan yang mengetahui tentang bangsa Indonesia ini dengan jelas dan teliti, hadir ke dalam jasad ini saat ini juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kuasai seluruh jasadnya, seluruh pita suaranya, seluruh bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa? Saya dengan Abdul Manap. Abdul Manap. Iya, Panjenengan dari mana ini? saya dari kayangan lapis 7. Oh, kayangan lapis 7. Iya. Apakah panjenengan ini mengetahui tentang bangsa Indonesia ini atau di Nusantara ini? Alhamdulillah, sedikit banyaknya saya sedikit tahu karena keseharian saya yang ada di kayangan bisa melihat atau mengawasi kehidupan yang ada di bumi tanah Nusantara ini. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi mohon maaf, saya protek dulu ya, bukan saya
tidak percaya sama panjenengan, tapi saya ingin yang benar-benar nanti apa yang panjenengan ketahui yang panjenengan sampaikan ya. Iya. Bismillah. Sang yang percaya luar, apabila gaib ini ada yang di jasad ini berbohong, otomatis terpental keluar dari jasadnya mediator ini. Jadi panjenengan saya hadirkan ke sini. Ini ada yang ingin saya tanyakan tentang bangsa ini. Nanti panjenengan jawab yang sesuai panjenengan ketahui ya. Iya. Tapi kalau panjenengan berbohong, otomatis panjenengan akan terlempar dari jasadnya mediator. Ini mohon maaf. Tadi kabarnya di sana gimana ini? Untuk saat ini penghuni Kayangan, alhamdulillah situasinya sejahtera, aman, sentosa. Jadi baik-baik saja ya di sana ya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, saya ingin tanya, ini loh, di bangsa Indonesia ini ada apa ini kok banyak masalah pembunuhan atau korupsi atau apa itu, panjenengan mengetahui atau tidak? Mohon maaf sebelumnya, Tuhan. Ya. Sebenarnya penghuni tanah Nusantara ini, jika mau melihat dari sejarah leluhurnya dan mau belajar gimana leluhurnya dahulu, cara berkehidupan antar sesama, mungkin keadaan tidak akan seperti ini. Karena penghuni Kayangan yang dulu itu banyak juga yang hidup di alam Nusantara. Oh, penghuni Kayangan itu juga banyak dari golongan manusia dulunya ya? Iya. Oleh karena itu, kenapa penghuni di bumi Nusantara ini saat ini banyak yang berbuat onar atau berperilaku tidak semestinya yang leluhur ajarkan waktu itu. Satu, karena di dalam jati diri manusia tersebut tidak mempunyai iman untuk orang yang beragama Islam. Begitu. Ya. Dan ini yang ingin saya tanyakan lagi, dengan adanya kasus-kasus itu, bahkan ini yang lagi viral itu di Cirebon itu, panjenengan tahu nggak itu? Iya, tahu. Itu pandangannya orang luar itu gimana? Maksud luar Indonesia itu? Apakah orang sana luar itu pada melihat berita itu apa tidak? Mereka yang ada di luar tanah Nusantara menganggapnya seperti meremehkan orang Nusantara. Karena apa? Hukum, tatanan hukum yang ada di negara tanah Nusantara ini lemah. Maksudnya lemah itu bagaimana? Hukum bisa dibeli. Jadi
Itulah kenapa negara luar banyak yang meremehkan orang yang ada di tanah Nusantara ini. Sehingga kenapa perbuatan manusia yang ada di tanah Nusantara ini lebih condong berbuat apa semaunya yang dia kehendaki. Karena apa? Selagi dia ada uang, mudah untuk membelinya. Nah, ini saya lanjutkan lagi pertanyaan saya, Pak ya. Itu untuk kasus yang di Cirebon itu ya, itu bagaimana itu kok nggak kelar-kelar itu menurut panjenengan? Ya karena itu tadi, selagi dia masih ada uang, jadi hukum masih bisa dipermainkan. Jadi uang yang bicara untuk saat itu. Bahkan ini kayak kasus yang korupsi itu ya, itu juga nggak ada kabarnya. Ini apa gara-gara tertutup kasus di Cirebon itu ya? Ya, itulah salah satu kelemahan daripada pemimpin negara ini. Maksudnya itu kesalahan pemimpin atau kesalahannya siapa? Ya terutama daripada kaki tangannya pemimpin negara tanah Nusantara ini. Jadi dia suka sekali membuat fatwa-fatwa, ucapan-ucapan yang seakan-akan benar di mata mereka. Berarti bukan pemimpinnya kan ya? Bukan, yang saya maksud kaki tangannya, anak buahnya. Karena nggak mungkin kan pemimpin ngurusi semua masalah, pemimpin semua kan nggak mungkin. Iya, untuk itulah kenapa hukum di negara ini begitu lemah. Karena banyak segelintir orang yang memanfaatkan, terutama yang banyak duitnya atau banyak uangnya. Jadi seperti kasus-kasus ini yang terjadi ini, itu sebenarnya serius apa tidak itu penanganannya? Sebenarnya di sisi yang menuntut itu sebenarnya sudah benar, itu sudah sungguh-sungguhan. Akan tetapi yang di sebelah itu masih berkuasa dengan adanya yang saya sebut tadi. Jadi para kaki tangan atau pegawai yang bersangkutan masih bisa juga dipermainkan oleh uang. Oh begitu. Iya. Berarti memang saat ini bangsa luar itu melihat bangsa Indonesia ini hukumnya dianggap lemah gitu ya? Dianggap lemah dan diremehkan. Oh diremehkan? Iya. Begitu. Kalau di Nusantara ini itu ya, yang perlu banyak diperbaiki itu yang untuk yang apa itu, kalau boleh tahu? Ya terutamanya dari manusianya yang perlu diperbaiki, akhlak budi pekertinya itu perlu diperbaiki. Jika manusia itu beragama, tentunya tuntunan yang ada di agama, hukum-hukum agama harusnya menjadi pelajaran sehingga takut akan hukum-hukum Allah. Akan tetapi
manusia saat ini tidak takut akan hukum-hukum Allah. Tapi kan kalau dilihat dari statusnya orang Indonesia ini kan 97% itu kan muslim. Itu cuma kebiarnya saja beragama Islam, akan tetapi sifat dan perilakunya bukan Islam. Jadi banyak misalkan mengaku orang Islam tapi tidak menjalankan perintahnya apa yang ditentukan di aturannya orang Islam gitu. Iya. Jika manusia tersebut mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tentunya akhlak dan budi pekertinya sesuai ajaran yang diajarkan agama Islam. Begitu. Ini kalau untuk pesan-pesannya untuk sahabat-sahabat saya, ini untuk saya pribadi terutama itu apa? Karena memang ini sudah di ujung akhir zaman atau sudah memasuki akhir zaman. Jadi bangsa-bangsa fasik, ya terutamanya bangsa Goib, sudah merajalela masuk ke dalam jasad-jasadnya manusia saat ini. Untuk itulah lebih waspada dan jangan lalai, selalu ingat Allah dan perbaikilah budi pekerti, perbaikilah sholat bagi yang beragama Islam. Itu saja Tuhan yang saya sampaikan. Ya dah, terima kasih banyak atas yang disampaikan dan atas jawabannya, dan ini semoga bisa menambah keimanan saya dan wawasan saya. Mohon maaf tidak bisa memberi apa-apa. Apabila panjenengan ingin kembali ke tempat asalnya, saya bantu lagi, saya persilahkan. Terima kasih sudah dihadirkan di sini. Sama-sama. Dan saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikanlah kayak gini ke tempat asal, semua bekas semua efeknya itu kembali. Alhamdulillah, tadi saya hadirkan gaib yang dari Kayangan berhasil dan banyak juga yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan terutama menambah keimanan kita kepada Allah. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya dan untuk saya sendiri, mari kita sama-sama perbaiki budi pekerti kita, terutama itu tadi katanya sholat. Mari kita bersama-sama memperbaiki sholat kita masing-masing, mendekatkan diri pada Allah dan kita menjauhi larangannya. Dari kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan.